cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Siap pastinya kan? Kalau gitu, Kak Alfa ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita menyanyi pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita ulangi dari awal ya lagunya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau membuka ibadah kita dengan doa. Tapi terlebih dahulu Kak Alfa ajak lagi kita menyanyi satu pujian, Bapa ku datang padamu. Mari adik-adik persiapkan hati ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti
Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengizinkan kami, anak-anak-Mu, untuk boleh beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Meskipun dalam keadaan yang masih dilanda pandemi, tapi kami tetap bersyukur Tuhan karena kami bisa memuji, mempermuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami lakukan untuk Engkau, boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau bersuka cita. Kakak Tina ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian He is the light, 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 light. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and the light the way. His name is Jesus. He came to save us. He's the light, the light, light, light of the world, and He shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. The light, 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 light of the world, and He shine, shine, shine all over the earth, shining bright, bright, bright. He's the light of the world. Ya adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau nyanyikan satu pujian sukacita 12 murid Yesus. Mari kita menghafal bersama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi 12 murid Yesus sambil kita menghitung nama-nama mereka. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Berapa? 12 murid Yesus. Berapa semuanya? 12 murid Yesus. Ya. Adik-adik selamat menghafal 12 murid Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kakak ajak adik-adik semua duduk kembali. Kita mau berdoa, sebelum kita berdoa kita menyanyikan sebuah pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi
dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami masih bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online GKIN Revival. Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Mari Engkau memberkati bangsa kami dalam segala permasalahan, dalam segala hal dalam bangsa kami, Tuhan. Mari Engkau memberkati. Tuhan, bangsa kami yang masih dengan bergelut dengan penyakit COVID-19 ini, Tuhan, mari Engkau memberkati para pemimpin kami, para dokter yang Engkau berikan kepada negara kami, Tuhan. Mari Engkau memberikan hikmat, mari Engkau memberikan pengertian, biarlah segala sesuatu yang telah Engkau siapkan untuk bangsa dan negara kami boleh terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, vaksinasi yang masih berjalan, Tuhan, mari Engkau tetap menolong, tetap memberkati, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Tuhan, mari Engkau memberkati juga adik-adik kami dalam masa pendidikan mereka, dalam masa kecil mereka, Tuhan. Mari Engkau melindungi mereka, menuntun mereka, menolong mereka, Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam Tuhan, dan biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah berdoa menyerahkan setiap pergumulan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat sebuah pujian, Firman Jadi Manusia. bagi kepunyaan Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Kau pintu bagi jalan. setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ella di sini. Saatnya kita akan mendengarkan apa? Ya, benar sekali, mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Ella ajak untuk kita sama-sama berdoa ya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk hari ini kami boleh berjumpa bersama-sama melalui sekolah minggu online. Tuhan berkati adik-adik yang hari ini semuanya boleh mengambil bagian di dalam ibadat hari ini. Tuhan berkati adik-adik juga yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong biar adik-adik semua bisa duduk dengan tenang. Tuhan berkati juga Kak Ella yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ke adik-adik. Biar Tuhan boleh memberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga semua yang akan Kak Ella sampaikan kepada adik-adik boleh memberkati adik-adik semua. Dan firman yang adik-adik dapat boleh adik-adik ceritakan kepada teman-teman, saudara, bahkan orang tua adik-adik. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua. Amin. Ya, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, benar sekali. Cerita minggu lalu kita masih cerita seri tentang 12 murid Tuhan Yesus. Ceritanya tentang tokoh siapa? Matius. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri cerita sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya Kakak Ella mau ingatkan kepada adik-adik, sudah berapa ya murid-murid Tuhan Yesus yang kakak-kakak guru sekolah minggu ceritakan kepada adik-adik? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Kakak Ella masih ingat juga loh. Oke, kalau masih ingat, mari kita sebutkan sama-sama ya, biar kita selalu ingat ceritanya dan tokohnya. Yang pertama, yang paling pertama diceritakan siapa? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah Petrus. Yang kedua adalah Thomas. Yang ketiga, Yohanes. Yang keempat siapa adik-adik? Ya, yang keempat adalah Andreas. Yang kelima adalah Filipus. Yang keenam adalah Yudas Iskariot. Dan yang ketujuh adalah, ya seperti tadi Kakak Ella sudah bilang ya, Matius. Ya, siapa yang bisa menghafal semuanya dengan benar seperti tadi Kakak Ella? Wah, selamat untuk adik-adik yang bisa menghafal ya. Berarti adik-adik semua mendengar dengan baik cerita dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, nah saat ini kita akan melanjutkan cerita kita ya. Masih tentang yang sama, tentang 12 murid Tuhan Yesus. Ya, pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar kan hari ini siapa sih yang akan Kakak Ella ceritakan untuk kita? Oke, mari kita buka di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 5. Berapa adik-adik? Kita ulang ya. Matius 10 ayat 1 sampai ke 5. Nah, supaya lebih gampang Kakak Ella akan baca untuk kita semua ya. Oke. Di bawah perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, adik-adik, tadi kita sudah baca bersama-sama kan, Tuhan Yesus memilih 12 murid Yesus. Nah, hari ini Kakak Ella akan menceritakan bukan hanya satu tokoh loh adik-adik, tapi ada 3 tokoh sekaligus. Wah, siapa ya kira-kira? Ada yang bisa menebak? Siapa ya yang akan hari ini Kakak Ella ceritakan? Ya, hari ini tokoh yang akan Kakak Ella ceritakan yaitu
Yang pertama, Yakobus anak Alfeus. Yang kedua, Tadeus. Yang ketiga adalah Simon orang Selot. Itu di dalam Matius 10 ayat 3 dan 4. Di situ nama-nama mereka disebutkan. Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Simon orang Selot. Kenapa Kakak Ella menceritakan 3 tokoh ini sekaligus? Karena informasi yang dicatat Alkitab terhadap 3 murid Tuhan Yesus ini sangat sedikit loh adik-adik, bahkan hampir-hampir tidak ada loh yang mencatat tentang mereka. Yang dicatat ini adalah kitab yang di dalam Matius, Markus, dan Lukas, di mana ketika mereka dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan itu nama mereka dicatat loh adik-adik. Setelah itu hampir tidak ada nama mereka dicatat, bahkan pelayanan mereka bagaimanapun itu hampir-hampir tidak dicatat loh adik-adik. Nah, tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar tentang ketiga tokoh tersebut kan adik-adik. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama ya. Apa sih yang Alkitab katakan tentang mereka? Ya, yang pertama, mari kita mencari tahu tentang 3 murid Tuhan Yesus ini. Yang pertama, kita akan belajar tokoh atau murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus anak Alfeus. Ya adik-adik, tadi kita sudah baca bersama-sama ya tentang 12 murid Yesus, dan di dalamnya ada 3 murid Tuhan Yesus yang Kakak Ella ceritakan ini. Nah, Yakobus ini disebut anak Alfeus. Itu ada lebih dari 1 orang. Jadi namanya itu ada 2 Yakobus di dalam nama 12 murid Yesus. Tadi di dalam Matius 10 ayat 2 di situ ada ditulis juga nama Yakobus anak Zebedeus. Nah, dan sedangkan di bagian ayat yang ketiga itu dikatakan Yakobus anak Alfeus. Jadi kenapa Yakobus diberi nama Yakobus anak Alfeus? Itu karena ada 2 nama Yakobus di dalamnya. Jadi supaya kita bisa membedakan dan kita bisa tahu, oh ini ya yang Yakobus yang ini yang Yakobus yang ini. Itu memakai nama Yakobus anak Alfeus dan Yakobus anak Zebedeus. Nah, kata nama Yakobus anak Alfeus artinya itu Yakobus anak dari Alfeus, atau Yakobus mempunyai bapa bernama Alfeus. Seperti contohnya, Kakak Ella kasih contoh ya, misalnya nama Xavier, bapaknya itu nama Yusuf, jadi ditulis langsung Xavier anak Yusuf, yang artinya Xavier ini mempunyai bapa bernama Yusuf. Nah, seperti itu adik-adik, sampai di sini paham? Oke, kalau paham kita melanjutkan ya. Tokoh yang kedua, Tadeus. Ya, itu ada di dalam Matius 10 ayat 3. Nah, Tadeus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang masuk dalam nama para rasul. Itu kita bisa lihat di dalam Markus 3 ayat 18. Mari kita baca dan baca sama-sama ya adik-adik. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot. Tapi adik-adik, kalau adik-adik buka di dalam Lukas 6 ayat 13 sampai 16 itu tidak ada loh dicatat 12 murid Yesus yang namanya itu Tadeus. Kenapa ya adik-adik? Kok di dalam Lukas tidak ada nama Tadeus? Untuk membuktikannya, mari kita buka Alkitab lagi ya. Dalam Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Kakak Ella baca ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ketika hari siang,
ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian pengkhianat. Nah, di sini tidak ada ya adik-adik nama Tadeus. Kok bisa ya? Coba kita hitung, apakah kurang murid Tuhan Yesus? Apakah tidak pas jumlahnya 12 atau pas ya adik-adik? Mari kita hitung bersama-sama ya. Mulai dari ayat 14 ya. Simon 1, Andreas 2, 3 Yakobus, 4 Yohanes, 5 Filipus, 6 Bartolomeus, 7 Matius, 8 Thomas, 9 Yakobus anak Alfeus, 10 Simon yang disebut orang Selot, 11 Yudas anak Yakobus, dan 12 Yudas Iskariot. Wah, berarti pas dong. Tapi Tadeusnya kemana ya adik-adik? Kira-kira ada yang tahu Tadeusnya kok tidak dituliskan? Apakah Alkitab salah? Tidak ya adik-adik. Ternyata nama Tadeus ini atau murid Tuhan Yesus yang bernama Tadeus ini ternyata mempunyai nama lain selain nama Tadeus. Ya, itu kita bisa baca di dalam Lukas tadi di ayat 16. Tadeus itu nama lainnya itu namanya Yudas anak Yakobus. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 22. Ternyata Tadeus ini punya 3 nama. Tadeus, Yudas anak Yakobus, dan di dalam Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan. Jadi Tadeus ini dia selain nama Tadeus, dia juga namanya Yudas anak Yakobus dan Yudas yang bukan Iskariot. Jadi dia punya nama lain. Mungkin adik-adik di rumah juga punya nama lain. Kakak Ella punya teman, namanya itu Kakak Hans. Tapi karena dia punya sukunya suku Sabu, mereka itu kalau dari suku Sabu itu punya nama lain lagi, nama suku mereka yaitu Lena. Nah, itu nama lainnya dia selain nama Hans. Nah, seperti juga Tadeus, dia mempunyai nama Tadeus, tapi dia punya nama lain yaitu Yudas anak Yakobus atau Yudas yang bukan Iskariot. Nah, itu tokoh yang kedua atau murid yang kedua yang bisa kita cari tahu atau kita tahu tentang Tadeus ya adik-adik yang sudah Kakak Ella ceritakan. Nah, murid yang ketiga yang akan Kakak Ella ceritakan yaitu siapa adik-adik? Ya, benar sekali. Yang ketiga murid yang akan kita cari tahu adalah tentang Simon orang Selot. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar tentang ini Yakobus anak Alfeus, artinya Yakobus itu mempunyai bapak bernama Alfeus, atau kalau Tadeus tadi namanya Yudas anak Yakobus yang artinya nama ayahnya bernama Yakobus. Tapi di sini kita belajar Simon orang Selot. Artinya bukan Simon ini ayahnya nama Selot, bukan ya, atau Simon orang Selot bukan berarti bahwa Simon ini berasal dari kota nama Selot, karena tidak ada kota nama Selot ya adik-adik. Tapi kalau Simon orang Selot ini itu dia dari satu partai atau dia bergabung dalam satu partai bernama Selot. Ya, di dalam bangsa Israel itu dia mempunyai nama partai. Nah, salah satunya itu partai Selot. Nah, kalau contohnya di Indonesia kita mempunyai nama partai yang banyak ya adik-adik. Kakak Ella sebutkan 3 supaya adik-adik bisa tahu ya.
Nah, nama partai di Indonesia itu ada Partai Golkar, ada Partai Demokrat, ada Partai PDI, dan masih ada banyak partai-partai yang lain. Tapi Kak Ella hanya menyebutkan 3. Nah, sama seperti Simon orang Selot ini adik-adik, dia berasal atau dia bergabung dengan satu partai yang namanya Partai Selot ya adik-adik, partai di negara Israel pada zaman itu ya adik-adik. Nah, Partai Selot ini adalah partai yang semangat nasionalismenya sangat tinggi ya adik-adik. Mereka selalu memperjuangkan hak-hak dari bangsa mereka atau rakyat mereka. Sama kayak di sini DPR bernaung di dalam satu partai. Misalnya DPR ini, mungkin adik-adik tahu nama salah satu anggota DPR, dia bergabung di Demokrat, Partai Demokrat, atau Golkar, atau PDI. Nah, seperti itu juga adik-adik. Partai Selot ini, orang-orang yang bergabung Partai Selot ini, mereka seperti DPR adik-adik yang memperjuangkan hak-hak rakyat ya adik-adik, di mana mereka ini jiwa nasionalismenya tinggi. Nah, pada saat waktu ada Partai Selot ini, waktu itu bangsa Israel dijajah loh adik-adik oleh bangsa Romawi. Nah, di mana bangsa Romawi ini menjajah bangsa Israel, seperti dulu bangsa Indonesia itu dijajah oleh Jepang atau Belanda. Kalau adik-adik yang belajar di sekolah ya tentang bagaimana Jepang, Belanda itu menjajah bangsa Indonesia, itu sangat keji ya adik-adik. Mereka itu menjajah dengan memaksa dan membuat bangsa Indonesia itu sangat menderita. Nah, bangsa Selot ini ada dan mereka itu memperjuangkan keadilan-keadilan dari bangsa Israel sendiri adik-adik. Nah, di mana Partai Selot ini sangat tidak suka dengan bangsa Romawi yang menjajah bangsa Israel. Nah, itu ketiga tokoh yang hanya kita bisa tahu sekedar itu saja ya adik-adik, karena seperti tadi yang sudah Kakak Ella ceritakan di awal-awal, bahwa cerita tentang mereka itu sangat sedikit informasi tentang mereka di Alkitab ini, tetapi Alkitab tetap mencatatnya. Nah, setelah kita mencari tahu tentang murid Tuhan Yesus ini, yang kedua yang akan kita belajar adalah pelajaran rohani dari ketiga murid Tuhan Yesus ini. Ya adik-adik, mereka dipanggil Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil atau menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, belum pernah mendengar tentang firman Tuhan, mendengar tentang Injil, sehingga Tuhan Yesus memakai 12 murid Yesus yang diantaranya siapa? Yakobus anak Alfeus, Tadeus, dan Simon orang Selot ini. Nah adik-adik, mereka ini kalau adik-adik pasti menyebutkan nama-nama 12 murid Yesus atau menceritakan tentang 12 murid Yesus ini, pasti adik-adik paling hafal itu tokoh-tokoh yang terkenal ya. Pasti seperti Simon Petrus itu, pasti dia yang akan maju di depan dan dia akan, pokoknya semua itu akan paling tahu Simon Petrus ini. Atau yang kedua, Yohanes, murid yang paling sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Atau Andreas, atau yang Filipus, atau yang lain-lain, murid yang lain yang lebih terkenal atau lebih menonjol ya adik-adik. Tapi kalau 3 murid Tuhan Yesus ini kurang menonjol atau kurang terkenal. Tapi luar biasanya, sekalipun mereka tidak terkenal, mereka tidak seperti Simon Petrus, Yohanes yang begitu menonjol, tapi Tuhan Yesus memilih mereka ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi seperti Kakak Ella bilang bahwa informasi tentang mereka sangat sedikit dan hampir tidak ada. Tetapi bukan berarti mereka tidak melayani ya adik-adik, karena tujuan Tuhan Yesus memanggil mereka adalah melayani Tuhan dengan cara memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, sehingga semua orang yang mendengar firman Tuhan bisa percaya kepada Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh. Oke adik-adik, nah
Di dalam Markus 3 ayat 14 kita baca ya adik-adik, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi tujuan Tuhan memanggil mereka adalah diutus untuk memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil ya adik-adik. Jadi di Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga memberitakan firman Tuhan atau melayani orang-orang bersama mereka juga ya adik-adik. Itu di dalam Lukas 8 ayat 1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi selain Tuhan Yesus memanggil mereka, mengutus mereka untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus juga sama-sama melayani dengan mereka ya adik-adik. Nah, Alkitab di sini mencatat bahwa mereka sekalipun tidak terkenal, tapi tetap setia dan aktif melayani ya. Sekalipun mereka tidak seperti tadi yang Kakak Ella bilang, Simon Petrus, Yohanes dan lain-lain yang sangat terkenal, bukan berarti mereka semangatnya hilang. Tapi mereka tetap semangat memuji Tuhan, melayani Tuhan, sekalipun mereka tidak terkenal. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik harus terkenal baru melayani Tuhan atau bagaimana? Atau adik-adik mau mencontohi 3 murid Tuhan Yesus ini, Yakobus anak Alfeus, Tadeus dan Simon orang Selot ini. Mungkin Kakak Ella dan teman-teman kakak-kakak guru sekolah minggu tidak tahu ya adik-adik yang semangat mengikuti sekolah minggu. Ada yang di Kupang, ada yang di luar NTT, ada yang di Jawa, ada yang di Medan, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, atau bahkan di luar negeri yang Kakak Ella dan kakak-kakak guru sekolah minggu tidak tahu bahwa adik-adik ini semangat dan tetap setia mengikuti sekolah minggu. Tetapi sekalipun adik-adik tidak Kakak Ella dan teman-teman tahu, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa adik-adik tetap semangat dan setia semangat mengikuti sekolah minggu. Karena itu sekalipun kita tidak terkenal, kita tidak populer di mana-mana karena kita mengikuti sekolah minggu, tetapi Tuhan tahu bahwa adik-adik tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Karena itu tetap semangat, tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu ya adik-adik, seperti 3 murid ini yang tetap setia melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, selamat untuk adik-adik yang sudah mendengar cerita firman Tuhan. Pesan Kakak Ella, mari juga jangan hanya kita semangat untuk ikut sekolah minggu, tetapi kita juga semangat untuk menceritakan apa yang sudah kita dapat melalui firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita berdoa ya adik-adik untuk mengucap syukur firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran rohani buat kami, walaupun kami adik-adik tidak terkenal, tetapi kami mau seperti Yakobus anak Alfeus, Tadeus dan Simon orang Selot yang tetap setia melayani Tuhan, yang tetap setia memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erni. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan kita minggu yang lalu. Tentunya adik-adik semua sudah menghafalkan. Mari kita menghafal bersama-sama. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita hafal sekali lagi ya. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita minggu depan. Ayat hafalan yang akan kita hafalkan minggu depan. Mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam
Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oke adik-adik, selamat menghafal ya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk menghafal ayat hafalan minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, adik-adik masih semangat? Masih. Kakak-kakak masih semangat? Masih. Ya, kita masih semangat ya adik-adik, karena minggu depan kakak-kakak semua masih akan bertemu dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Tapi hari ini kita akan mengakhiri ibadat sekolah minggu online. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah. Adik-adik juga tidak boleh berubah ya. Put your hands together. Ya, tepuk tangan, semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, semua katakan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi ya adik-adik. Semangat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mengakhiri ibadat sekolah minggu online kami. Tetapi kami percaya Tuhan juga akan mengumpulkan kami semua untuk mengikuti sekolah minggu online di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom, saya Abram dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati dan ini adik saya. Tiri, perkenalkan, nama saya Tiri. Terima kasih.